Bab 1011, Terobosan lagi. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, mata keheningan, mata pembusukan, mata pembakaran. Dewa dan avatar secara bersamaan menguras vitalitas mereka dan melancarkan serangan terhadap penguasa serigala. Sudah berakhir, wajah utama kota serigala berwarna abu-abu. Dalam hal ini, dia hanya bisa menghadapi serangan dalam satu arah, dan selesai. Hei, 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 ratusan hantu ganas masih diledakkan, tetapi serangan berikutnya, pemilik kota serigala tidak memiliki kemampuan untuk menahannya. Oh, dalam beberapa suara renyah, pemilik kota serigala dipotong menjadi beberapa bagian oleh serangan Yesuan, dan tubuhnya jatuh dari langit. Akhirnya mati. Yesuan menghela napas lega, sementara yang lain, setelah takut untuk waktu yang lama, segera melarikan diri. Bahkan pemilik kota sudah mati. Jika Yesuan membunuh, siapa yang akan menghalanginya? Lari, orang-orang di bawah segera membanting. Yesuan tidak meluangkan waktu untuk membunuh orang-orang ini, tetapi ada satu orang, dia akan membantai, yaitu Han Wei. Megatron, pergi. Dia segera memerintahkan Megatron, dan dia adalah cincin suci yang merampok Lord of the Wolf. Ketika dia mendapatkan cincin itu, sistem itu mengeluarkan suara. Hei, tuan rumah menerobos, sangat sulit untuk menjadi 5 kali lipat. Kali ini, dia terus menerobos, dari kesulitan 3 gas nyata ke gas nyata 5 kali lipat, kekuatannya telah meroket setidaknya 10 kali lipat. Jika sekarang, saya khawatir bahkan jika saya tidak memiliki kartu, saya dapat bertarung dengan Wolf City. Tidak, jangan bunuh aku. Han Wei sangat takut sehingga dia panik, tetapi Megatron tidak akan menyerah pada jantung, langsung menusuk jantung Han Wei, dan kemudian hidup kembali. Ini pekerjaan yang bagus, semua barang ini milikmu. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, langsung kehilangan biji yang diperoleh ke masa lalu, mata kecil Megatron menyala, berubah menjadi tripod besar, semua barang menjadi miliknya. Hei, Megatron menerobos. Hei, Megatron menerobos. Hei, Megatron menerobos. Megatron lebih ganas daripada Yesuan, dan bahkan melompat ke 3 level, mencapai limbau tertinggi tingkat kelima. Jika Megatron berada di level yang sama, Wanjian Buizong tidak akan setengah kalah oleh pemilik kota serigala, jadi Yesuan merasa perlu memperhatikan kekuatan Megatron. Kali ini aku mendapat untung besar, aku menikahi seorang pemilik kota. Ketika aku pergi ke pemerintah kota, aku bisa menghasilkan banyak uang. Yesuan melirik sekilas. Namun, dia berpikir bahwa hal yang paling berharga tentang Tuan Serigala adalah seni bela diri. Hei, tangan naga memperbaiki hingga 70%. Sistem memberi perintah. Ada 2 seni bela diri yang luar biasa di tubuh utama kota serigala ini. Satu adalah serigala, dan yang lainnya adalah telapak tangan. Serigala ini dapat menggunakannya, sedangkan untuk telapak daun, Yesuan terlalu malas untuk mempelajarinya. Itu adalah pemborosan kristal super fagosit, jadi itu langsung digunakan untuk memperbaiki tangan naga. Setelah 30%, itu dapat diperbaiki sepenuhnya. Yesuan sedikit bersemangat, ini adalah kekuatan supernatural, lalu dia akan memiliki kartu hall lain, dan itu adalah kartu yang paling kuat. Saat ini, dia bergegas ke kota utama kota serigala, tetapi sebelum itu, dia pergi ke keluarga Han untuk berkeliling. Mendengarkan kata-kata orang lain, keluarga Korea ini masih memiliki seorang kakek berusia 7 tahun, tetapi ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Yesuan saat ini. Dalam perjalanan, Yesuan langsung melewati keluarga Han dan menggunakan mata kendali untuk langsung mencari keluarga Han. Kemudian, dia pergi ke pemerintah kota. Dia memperkirakan jika pemerintah kota dijarah lagi, tingkat perbaikan tangan naga bisa mencapai 80%. Ketika dia pergi ke kota-kota lain untuk mencari beberapa seni bela diri, dia bisa memperbaiki tangan naga sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Yesuan sedikit bersemangat. Masih ada beberapa gas 7 kuat di rumah utama kota, tetapi ini tidak sulit bagi Yesuan, yang benar-benar pekerja keras. Dia langsung dikendalikan oleh mata sang master. Kemudian, pemerintah kota dijarah. Hei, perbaikan tangan naga hingga 85%. Sistem meminta lagi. Sekarang, dengan perbedaan hanya 15%, dia dapat memiliki kekuatan gaib. Karena peningkatan alam, setiap pengalaman peningkatan akan sangat meningkat, jadi kali ini Yesuan tidak meningkatkan, tetapi setelah mengumpulkan begitu banyak barang, kultivasinya juga banyak peningkatan.
Level Megatron juga telah ditingkatkan sekali lagi, mencapai limbau suci tingkat ke-6, yang cukup sulit bagi 6 orang. Selanjutnya, Yesuan adalah pelariannya, karena daerah ini berada dalam yurisdiksi Lembah Wanhua, pemilik kota terbunuh, dan penguasa Lembah Wanhua harus diberangkatkan. Yesuan tidak takut pada 9 orang kuat dan kuat yang kuat, tetapi dia sekarang mendinginkan keterampilannya, atau untuk menghindari tepi juga. Selain itu, dia juga ingin mencari tempat untuk berlatih. Saat ini, dia sedang menghancurkan kekosongan, menjauh dari kota serigala, dan melihat kembali ke Villa Gunung Salju. Nah, Yesuan, apakah kamu kembali? Yesuan baru saja mendarat, hanya mendengar suara yang dikenalnya. Dia menoleh dan melihat bahwa angin datang kepadanya tanpa jejak. Nah, semuanya kembali. Yesuan mengangguk tanpa suara, melihat angin tanpa jejak, dia pasti akan menganggap angin sebagai hantu. Jatuhnya telah dikirim ke Lembah Wanhua, kakakku. Angin melihat pintu kehampaan tanpa jejak, dan juga bertanya tanpa sadar. Yesuan juga berharap akan ditanya pertanyaan ini, jadi dia menjawab seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tanpa debu, dia mengantar kami ke Lembah Wanhua, dan pergi, mengatakan bahwa itu akan mengalami. Oh, seperti ini. Angin mengangguk tanpa suara dan tidak ada kecurigaan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa napas Yesuan agak kuat, dan dia berkata, Yesuan, kekuatanmu. Aku telah mengalami beberapa petualangan, dan aku telah memakan harta surga dan bumi. Sulit untuk menerobos ke 5 kali lipat. Yesuan mengucapkan kebohongan. 5 beban benar-benar sulit. Jawaban ini, tetapi angin terluka untuk menakut-nakuti, neneknya salju merah hanya 5 kali benar-benar sulit. Selain itu, Yesuan mampu menantang melampaui level sebelumnya, dan sekarang sulit untuk menerobos ke 5 kali lipat, kekuatannya mungkin lebih kuat dari salju merah. Itulah ini, angin tidak menelusuri tatapannya pada ketidakberdayaan Yuan. Ia merasa bahwa napas Yuan yang tidak disengaja tidak lebih buruk dari merah salju, dan aku takut itu akan lebih kuat. Seorang teman yang bertemu di jalan, 6 gas berat sulit, tetapi tidak dapat berbicara, ia akan duduk di pegunungan yang tertutup salju di masa depan. Yesuan berkata kepada angin tanpa jejak. Kekuatan Yuan yang tidak disengaja sangat kuat, dan ia telah menyadari tingkat ilmu pedang yang sempurna, dan itu sudah cukup baginya untuk tinggal di Feng Shui Mountain Villa. 6 beban benar-benar sulit, angin tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah, dan wajahnya sulit untuk menyembunyikan kegembiraan. Kamu baru saja kembali, istirahatlah. Setelah selesai, ia langsung pergi. Yesuan tahu bahwa ia akan melapor dengan Sui Hong. Feng Shui Mountain Villa memiliki pembangkit tenaga listrik 5 yang kuat. Itu juga orang yang berpenghasilan 6 digit, yang diperoleh dengan susah payah yang sedang duduk di kota. Siapa yang berani memprovokasi pegunungan yang tertutup salju di masa depan? Kali ini kembali ke Feng Shui Mountain Villa, Yesuan juga ingin melihat apakah hantu mayat benar-benar tidak mengirim hantu untuk datang. Pada saat yang sama, ia juga perlu berkultivasi. Hei, Wu Jiandan tingkat menengah berhasil. Hei, Wu Jiandan tingkat menengah berhasil. Perintah sistem. Yesuan menjarah begitu banyak kekayaan, dan akhirnya cukup untuk menukar Wu Jiandan tingkat menengah. Jadi kali ini kembali saja untuk melihat apakah Anda dapat memahami pedang tingkat sempurna. Karena hubungan darah, dewanya mengambil Wu Jiandan tingkat menengah. Avatar pertama dan kedua akan memiliki efek, yaitu 3 kali efeknya, bukannya 3 kali efek berkelanjutan. Saat ini, dia mengambil Wu Jiandan dan memasuki kondisi Wu Jian. Wu Jiandan, yang bertahan selama 12 jam, harus memahami tingkat pedang yang sempurna dalam 12 jam ini. Kalau tidak, dia harus menghabiskan 2 kali lebih banyak kristalisasi superfagositosis daripada Wu Jiandan tingkat menengah. Selama kultivasinya, Sui Hong dan yang lainnya juga datang untuk melihatnya sekali, tetapi melihat bahwa Yesuan sedang berlatih, jadi dia tidak peduli dan pergi. Tuan muda, sudah sulit untuk 3 kali lipat, dan para leluhur berkata bahwa mereka akan menerima saya sebagai murid. Kejatuhan tiba-tiba datang berita. Leluhur Lembah Wanhua, dewa sulit untuk menjadi kuat. Yesuan tiba-tiba membuka matanya dan berbicara dengan aneh. Ya, jatuh dan menjawab, baiklah. Yesuan juga menunjukkan senyuman. Leluhur Lembah Wanhua adalah orang yang memiliki kekuatan dewa, dan kekuatannya setidaknya 100 kali lebih kuat dari kota serigala. Jatuh menjadi muridnya pasti akan meroket, dan sumber daya untuk kultivasi tidak hilang. Namun,
Semuanya tidak sesederhana yang dibayangkan Ye Xuan. Hei, Wan Jian kembali ke akhir waktu pendinginan. Hei, panggil perang emas ke akhir pendinginan. Hei, pedang janji kaisar mendingin. Setelah pukul 12 tengah malam, Ye Xuan membunyikan nada peringatan, tetapi saat ini dia sedang berlatih, dan pada saat yang krusial, kali ini, mungkin, Anda juga dapat berhasil memahami pedang tingkat sempurna. Waktu berlalu sedikit, tetapi tanpa diduga, setelah 12 jam, Ye Xuan tidak berhasil memahami pedang yang sempurna. Sayang sekali, hampir sedikit lebih banyak. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak memiliki kristal menelan super langka, dan langsung menukar ujian dan tingkat menengah. Dibandingkan dengan kekuatan, apa yang dihitung kristal super fagosit. Selama dia dapat memahami pedang tingkat sempurna, kekuatannya setidaknya berlipat ganda, dan dia takut peningkatannya lambat. Akhirnya, sebelum tengah hari pada hari kedua, akhirnya ada sistem yang meminta suara. Hei, pedang tingkat mikro menjadi pedang yang sempurna. Hah, setelah mendengar perintah sistem, Ye Xuan tidak bisa menahan napas lega dan akhirnya menyadarinya. Namun, dia tidak bersantai, karena ujian dan tingkat menengah juga dapat dengan cepat meningkatkan kemahiran seni bela diri, jadi dia akan menggunakan waktu ini untuk mempelajari seni bela diri berkualitas tinggi yang dikumpulkan kemarin. Saat ini, dia meninggalkan pegunungan yang tertutup salju dan memasuki pegunungan yang tertutup salju untuk berlatih pedang. Dengan tambahan ujian dan tingkat menengah dan darah dewa pedang, seni bela diri yang disebut Lei Wo Jianfa ini dilatih oleh Ye Xuan hingga 10% api. Sekarang kekuatanku setidaknya 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Bahkan jika aku tidak memiliki kartu, aku bisa bertarung di hari yang sama dengan kota serigala. Kepercayaan diri Ye Xuan tiba-tiba meledak menjadi kesombongan. Pada saat ini, dia ingin menemukan lawan untuk bermain dengan baik. Sangat disayangkan tidak ada pemain sekuat itu di Feng Shui Mountain. Villa, jika Anda ingin bertarung dengannya, sulit untuk menjadi setidaknya 8. Tidak diragukan lagi bahwa Wan Shui Snow Mountain adalah tempat yang bagus untuk mengalaminya. Saat ini, Tuan Muda, selamatkan aku. Tiba-tiba suara lonceng perak berdering di benakku. Kalimat ini, tetapi membuat Ye Xuan takut. Ayo jatuh, ada apa denganmu? Ye Xuanhu terkejut dan bertanya dengan cepat. Leluhur itu juga rubah, dia ingin memikatku. Suara cemas jatuh, membuat Ye Xuan tertegun. Tuan Lembah Wanhua juga orang Humei. Kemartiran dewa dari kejeniusan para jenius, kemampuan pesona dapat ditingkatkan dengan sangat baik, lagi pula, para dewa sulit ditingkatkan, selain fisik dan menyebalkan, tetapi juga spiritual. Sialan, aku akan segera meninggal. Ye Xuan meraung. Awalnya, dia pikir akan menjadi ide yang bagus untuk mengirim jatuh ke Lembah Wanhua, jadi dia tidak menolak salju merah pada hari yang sama. Tetapi siapa yang mengira bahwa leluhur Wanhuagu ternyata adalah seorang orc, dan itu adalah keluarga seperti rubah, yang pandai memikat. Tidak, dia tidak bisa menyihirku, aku punya jimat, dia ingin memenjarakanku. Pada saat Ye Xuan menghancurkan kehampaan, dikatakan bahwa itu adalah berita yang relatif baik. Jimat dan kristal, Ye Xuan juga tiba-tiba teringat masalah ini, ada jimat di dalam tubuh. Selain itu, musim gugur masih menjadi hewan peliharaannya, mereka memiliki pelayan darah antara tuan dan pelayan, juru tulis darah tuan dan pelayan dipelajari dari ingatan warisan, dan leluhur Wanhuagu ingin disihir, mustahil. Meski begitu, Ye Xuan masih terjun ke pintu kehampaan, langsung melintasi beberapa hari, dan datang ke sekitar Lembah Wanhua. Dia memenjarakanmu, apakah kamu menginginkan jimat dan kristal itu? Ye Xuan bertanya dengan suara kosong. Aku tidak mengerti, tetapi ketika dia berbicara sendiri, aku mendengar sesuatu yang tampaknya disebut jimat. Jawaban itu menjawab, jantung yang menawan. Alis Ye Xuan sedikit berkerut. Hantu macam apa Nima ini? Namun, dia tahu bahwa ini pasti berhubungan dengan orang-orang Humei. Terakhir kali aku jatuh untuk mendapatkan jimat dan kristalisasi yang lengkap, itu adalah perubahan. Jika kamu mendapatkan jimat ini, kamu mungkin bisa. Jangan khawatir, aku merasakan posisimu, Tuan, aku akan masuk dan menyelamatkanmu sekarang. Ye Xuan segera menenangkan. Dia baru saja menyadari tingkat ilmu pedang yang sempurna. Dia hanya ingin pergi ke Gunung Wanshui untuk mencoba kekuatannya. Sekarang seseorang berani memperhatikan jatuhnya, dan dia hanya mencobanya. Begitu dia jatuh di dekatnya,
dia dapat segera menyembunyikan jatuhnya ke dalam ruang hewan peliharaan dan kemudian pergi kosong. Kamu hati-hati, Tuan, aku berada di bawah istana pendiri, dan para leluhur dan 4 tetua Meilan Suju adalah penguasa 9 kekuatan. Jatuh kembali dengan khawatir. Tenang saja, Ye Xuan mengangguk. Terakhir kali dia bertemu dengan seorang master bercabang 9 dari lembah Wanhua, saya khawatir itu adalah salah satu dari 4 tetua Meilan Suju. Hanya ada satu pemilik lembah di lembah Wanhua, yaitu sang pendiri. Biasanya, keempat tetua pelindung ini berurusan dengan urusan. Dia memperkirakan bahwa keempat orang ini telah terpesona oleh para pendiri. Bagaimana sulitnya menjadi 9 kekuatan, seberapa sulitnya, bagaimana Tuhan bisa menggerakkan saya, menemukan kematian. Ye Xuan dingin, dan tubuhnya membunuh. Namun, tidak berbahaya untuk jatuh sekarang. Dia tidak perlu langsung memasukinya. Dia dapat memilih untuk menyelinap ke lembah Wanhua. Bagaimanapun, begitu Anda masuk, kakek akan langsung dikirim. Jika dia belum menyelamatkannya, dia akan melarikan diri. Ini akan membuat Anda merasa seperti ular. Untuk menyelamatkan orang, Anda harus berhasil sekali. Adapun cara memasuki lembah Wanhua, Ye Xuan juga merupakan tindakan balasan. Selama aku mengendalikan seseorang, aku bisa menyelinap masuk bersamanya. Selama aku bisa mengendalikan seseorang, aku bisa menyelinap masuk bersamanya. Memikirkan hal ini, Ye Xuan bergegas menuju lembah Wanhua. Tak lama kemudian, dia tiba di pintu lembah Wanhua. Lembah Wanhua memiliki banyak penjaga, dan bagian dalamnya terbagi menjadi lembah luar dan lembah dalam. Karena tempat itu dikurung oleh leluhur lembah Wanhua, maka secara alamiah berada di lembah dalam. Ye Xuan menatap lelaki tua itu. Jika dia langsung masuk, pergerakannya terlalu besar dan mudah dicegat. Oleh karena itu, sebaiknya masuk ke lembah Wanhua dengan cara yang mudah diakomodasi. Oke, pada saat ini, Ye Xuan berbalik dan mendapati bahwa hanya satu tim yang melangkah ke dalam jangkauan penginderaannya. 6 angka sangat sulit, 2 angka 5 sangat sulit, pas. Ye Xuan mengernyit dan dengan cepat menyapu. Siapa? Tim lembah Wanhua juga menemukan Ye Xuan, tetapi pada saat berikutnya, mereka menjadi pelayan Ye Xuan. Ye Xuan mencabut dan bertanya kepada salah satu wanita berpakaian putih untuk berkata, siapa namamu? Kembali ke pemilik, namaku Xia Feixue. Wanita berkulit putih itu menjawab dengan hormat. Baiklah, Ye Xuan mengangguk dan langsung mengeluarkan tanda, lalu Yi Rong berubah wujud menjadi Xia Feixue, dan mengenakan satu set pakaian putih. Sebagian besar murid di lembah Wanhua mengenakan pakaian merah muda, diikuti oleh pakaian putih, pakaian hijau, dan pakaian biru. Pakaian putih yang dikenakan Ye Xuan relatif netral, jadi dia bisa menerimanya. Tidak masalah jika wajahnya, bagaimanapun, ini mudah, tetapi jika kamu membiarkan Ye Xuan mengenakan pakaian wanita itu, lebih baik membunuhnya. Untungnya, dia juga memiliki otot dada yang besar, tetapi dia bisa lolos begitu saja. Kemudian, Ye Xuan mengambil barang-barang dari 3 orang di atas ring, dan kemudian berkata kepada Xia Feixue, kamu ada di gunung, jangan keluar. Baik, Tuan. Xia Feixue mengangguk dengan hormat lalu berbalik dan pergi. Sekarang, Ye Xuan adalah Xia Feixue, dan wilayah kekuasaannya hanya 5 kali lebih keras, jadi efek kamuflasenya masih lumayan. Kalian berdua, saat kalian bertemu dengan pemahaman Xia Feixue, kalian dapat mengatakan bahwa kalian telah diracuni dan kalian tidak dapat membuka mulut. Ye Xuan berkata kepada 2 orang lainnya. Ya, setelah kedua wanita itu menjawab, mereka membawa Ye Xuan menuju lembah Wanhua. Meskipun penyamarannya bagus, tetapi Ye Xuan masih sedikit malu, dan segera dia mengikuti keduanya ke lembah Wanhua. Ketiga saudari itu kembali, masuklah. Murid perempuan yang menjaga lembah Wanhua melihat 3 orang Ye Xuan dan juga langsung dilepaskan. Hasilnya, Ye Xuan telah berhasil memasuki lembah Wanhua. Lembah Wanhua bukanlah kekuatan dominan di daerah ini. Ada begitu banyak murid, Ye Xuan tampak kosong. Setelah memasuki lembah Wanhua, Ye Xuan merasakan kekuatan-kekuatan ini. Di sini, bunga-bunga saling bersaing, dan langit dan bumi penuh dengan energi, yang sangat cocok untuk kultivasi. Dalam lingkup induksi Ye Xuan, mungkin ada ribuan murid yang hanya berkekuatan 6 keras. Namun, dia tidak akan takut dengan ini, karena 6 gas serius itu sulit di matanya, mereka semua adalah semut. Di lembah, itu adalah elit sejati.
Bisakah kamu memasuki lembah bagian dalam? Setelah memasuki lembah Wanhua, Ye Xuan juga bertanya. Aku bisa, murid perempuan berangka 6 yang sedang memimpin menjawab. Baiklah, kalau begitu kamu akan menerimaku. Ye Xuan berbisik. Ya, kemudian, murid perempuan itu membawa Ye Xuan ke lembah bagian dalam. Ye Xuan telah memasuki lembah Wanhua. Dia dapat dengan jelas merasakan lokasi jatuhnya, tetapi lembah bagian dalam jauh lebih besar daripada lembah bagian luar. Selama dia memasuki lembah bagian dalam, dia akan bertindak langsung. Namun, saat dia hendak memasuki lembah bagian dalam, tiba-tiba ada napas kuat yang tiba-tiba muncul di pintu masuk lembah bagian dalam. 9 berat dan sulit dikalahkan. Ye Xuan mengernyit. Di lembah Wanhua, yang kuat dengan 9 kekuatan dan berhidung keras, dikatakan hanya ada 4, yaitu 4 tetua pelindung Meilan Suju. Saya tidak tahu yang mana yang berada dalam lingkup induksi Ye Xuan. Namun, langkah kaki Ye Xuan terhenti karena dia merasa bahwa napas orang itu agak familiar. Aku pergi, bukankah itu yang muncul di kota Xingyang terakhir kali? Ye Xuan agak curiga karena dia merasa bahwa napas ini agak familiar. Dia memperkirakan bahwa 80% dari Master Wan Huagu yang hampir membunuhnya. Pit, aku harap kamu tidak mengenaliku, atau kamu akan terekspos. Ye Xuan memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya. Pada hari itu, dia hanya 3 orang yang benar-benar marah. Jika dia tidak lari lebih awal, dia mungkin dibunuh oleh Master Wan Huagu. Hari ini, dia adalah Ki 5 angka, atmosfernya lebih kuat dari sebelumnya, ditambah lagi demi toleransi yang mudah, jadi bahkan sekarang sang guru ada di dekatnya, Anda mungkin tidak dapat mengenalinya. Namun, untuk mencegahnya, Ye Xuan menunggu sebentar, menunggu sang guru yang begitu sulit untuk pergi. Beberapa menit kemudian, sang guru bertenaga 9 benar-benar pergi, tetapi dia juga memasuki lembah bagian dalam. Pergi, Ye Xuan menghadap murid perempuan di sebelahnya. Kemudian mereka pergi menuju lembah bagian dalam. Orang-orang di luar lembah masih dapat memasuki lembah bagian dalam, jadi Ye Xuan tenang, tetapi saat ini, satu-satunya master seni bela diri 9 arah yang tersisa tiba-tiba dilipat kembali dengan cepat. Dasar bajingan, Ye Xuan berteriak dalam hati, tubuhnya gemetar, dan buru-buru membiarkan murid perempuan yang memimpin jalan pergi. Namun, bagaimanapun juga, saya masih bertemu dengan Master 9 kekuatan. Mata Ye Xuan menyapu. Benar saja, Master 9 kekuatan ini adalah wanita yang membunuhnya hari itu. Pada saat ini, wanita itu mengenakan jubah plum, dan dia adalah tetua Mei Lansu. 4 tetua pelindung lembah Wanhua, tetua Mei pandai dalam serangan kelompok, memiliki jangkauan serangan yang luas. Ye Xuan berpikir bahwa inilah yang menyuruhnya jatuh. Pandai dalam serangan kelompok, ini bisa menjadi kabar baik baginya, itu bisa menjadi kabar buruk. Dia adalah seorang manusia, jadi keterampilan serangan kelompok lawan tidak akan banyak berpengaruh. Namun, seni bela dirinya ditahan oleh seni bela diri kelompok. Hantu-hantu yang ganas menangis dan pedang-pedang dikembalikan ke masa. Lawan-lawannya akan dapat menghancurkan banyak hantu dan pedang. Tetua yang lebih tua ini telah mundur, untuk menekankan beberapa hal, memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan buru-buru pergi. Berhenti, tiba-tiba mabuk berat, jatuh di telinga Ye Xuan, mendengar ini, tubuh Ye Xuan tidak bisa menahan gemetar. Dia dan murid perempuan di sisi langkah kaki, berbalik dan melihat dan menemukan para tetua Mei, mereka datang. Apakah sudah ditemukan? Ye Xuan bergegas untuk berkumpul dan mencoba mencegah pihak lain menemukannya. Di alam ini, apa wajah sebenarnya yang kedua? Kuncinya adalah menggunakan napas untuk mengidentifikasi. Napas Ye Xuan sebenarnya sangat berbeda dari Xia Feixue, tetapi hanya 5 kali lipat sehingga sangat sulit. Tetapi Penatua Mei memanggil mereka, mungkin untuk hal-hal lain, jadi Ye Xuan tampak begitu tenang, jika itu tidak benar, maka dia langsung menembak. Yan Yun, aku melihat bibiku, bagaimana mungkin aku bahkan tidak menyapa? Yan Yun, aku melihat bibiku, bagaimana mungkin aku tidak menyapanya? Tetua Mei datang dan berkata dengan aneh. Bibi, mendengar sebutan ini, Ye Xuan terkejut. Dia mendapati bahwa mata tetua Mei tertuju pada murid perempuan yang dikendalikan olehnya. Murid perempuan ini adalah pelacur tetua Mei. Hariku, Bibi, aku sedang terburu-buru, aku tidak melihat. Murid perempuan bernama Yan Yun menjawab dengan tergesa-gesa. Kemana kamu pergi begitu mendesak?
Tetua Mei menatapnya. Aku pergi ke tempat bunga untuk memetik nektar. Yan Yun menjawab dengan sedikit licik, dan sekarang dia telah dikendalikan oleh Ye Xuan, jadi dia takut Ye Xuan akan ketahuan. Kamu datang ke kemacetan, mengumpulkan nektar dan memurnikan, bibiku memiliki bunga plum buatan tangan, dan kembali ke retret. Selama itu menembus kekuatan 7, bibi akan menerimamu sebagai murid. Sebuah obat datang. Petik 2. Terima kasih bibi. Yan Yun buru-buru mengucapkan terima kasih. Kemudian, Tetua Mei hanya berbalik dan pergi, yang membuat Ye Xuan dan Yan Yun menghela napas lega. Pergi, Ye Xuan memerintahkan dalam benaknya, karena dia tidak menemukannya, maka dia harus bertindak, tentu saja, untuk tidak mendapatkan tempat siapapun. Namun, Tetua Mei yang telah pergi tidak mengambil beberapa langkah, tetapi tiba-tiba menoleh. Kali ini matanya tertuju pada Ye Xuan. Setelah dia dekat, dia merasa bahwa napas Ye Xuan agak akrab, dan sepertinya berada di tempat yang dia rasakan. Dia mengerutkan kening dan memikirkannya dengan saksama. Kemudian dia berbalik dan berkata, Yan Yun, kemarilah. Ye Xuan dan Yan Yun, yang bersiap untuk pergi, terpaksa berhenti. Setelah Yan Yun melihatnya bersama Ye Xuan, dia melarikan diri. Saat berikutnya, tetua yang lebih tua ini menawarkan pedang panjang. Apakah kamu pikir aku tidak dapat mengingat napasmu? Aku berani menyamarkan muridku dari Wan Huagu dan menemukan kematian. Tetua Mei bergegas ke Ye Xuan. Suara gemuruh ini menarik perhatian semua orang. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan adalah Ye Xuan. Tampaknya dia masih ditemukan. Benar saja, itu ditemukan olehmu. Ye Xuan tidak membuat tipu daya, langsung mengambil tanda asteris di wajahnya, dan tiba-tiba, rambut panjangnya berkurang menjadi rambut pendek. Apakah itu seorang pria? Para murid di sekitar lembah Baihua terkejut. Mereka melihat ini untuk pertama kalinya. Benar saja, kamu dan manusia besi membunuh kota Xingyang hari itu, dan hari ini aku berada di lembah Wanhua, apa yang ingin kamu lakukan? Penatua Mei menatap Ye Xuan dengan ekspresi cemburu. Pada hari Ye Xuan, Ki-3 arah sulit dilawan dengan angin dan tanpa debu. Tuan kota Xingyang, yang benar-benar sulit dilawan, sekarang benar-benar sulit dihadapi, dan dia tidak mudah dihadapi. Tidak ada alasan, hanya untuk menemukanmu. Mulut Ye Xuan sedikit miring dan berkata, jika aku tidak berlari cepat pada hari itu, aku takut aku akan dibunuh olehmu. Hari ini, aku di sini untuk mencari balas dendammu pada hari itu. Hanya denganmu. Tetua Mei menghadapi pompa. 5 gas berat sulit, berani datang kepadanya gas asli 9 kali lipat ini sulit untuk membalas dendam, jelas ada yang berani. Awalnya aku ingin menyelamatkan jatuhnya dan berkata, karena kamu mencari kematian, maka kamu akan menyalahkanku. Ye Xuan berkata dalam hatinya, tetua-tua ini adalah ranah 9 seni bela diri yang serius, dan merupakan salah satu dari 4 tetua pelindung lembah Wanhua. Jika berhasil membalas dendam, maka Ye Xuan juga dapat menerobos ke 6 gas berat. Melihat bahwa Ye Xuan tidak menjawab, para tetua Mei juga berhenti. Saat berikutnya, itu adalah tembakan langsung. 100 bunga bersaing. Apakah ini trik lagi? Ye Xuan mengernyit. Pada hari yang sama, tetua Mei yang bergegas menghampirinya menyelinap, dan hampir. Dewa dan avatarnya terdegradasi, jadi dia tidak menyalin seni bela diri ini. Tetapi hari ini, dia benar-benar melihat aliran kemarahan para tetua di dalam tubuh. Hei, 100 bunga bersaing untuk salinan yang berhasil. Ketika perintah sistem berbunyi, Ye Xuan telah menyapu ke samping. Boom, boom, boom. Alun-alun tempat dia berdiri, udara tiba-tiba bergetar hebat, dan jika dia berlari perlahan, aku khawatir itu telah diterbangkan menjadi abu. Dalam pikiranku, tingkat perbaikan tangan naga mendekati 90. Kali ini, dia mungkin dapat langsung memperbaiki tangan naga. Sekarang aku telah ditemukan, aku harus cepat dan cepat, mata kemuliaan. Cahaya keemasan Ye Xuan Zhen menyala, dan napasnya tiba-tiba melonjak. Kemudian, di sebelahnya, ada avatar yang persis sama dengannya. Namun, yang dipegang di tangan ini adalah 100 pedang hantu. Panggil Dewa Emas. Hantu itu menangis. Dewa dan avatar Ye Xuan memainkan kartu mereka, bukan hanya itu, tetapi fajar mereka bersinar beberapa kali. Mata pembakaran, mata keheningan, mata pembusukan, serangannya, ledakan instan. Menghadapi letusan sesaat ini, Penatua Mei sudah terkejut, dan buru-buru mengangkat tangannya ke depan adalah 100 bunga yang bersaing. Boom, boom,
Boom! Udara meledak lagi, dan goyangan bunga setidaknya berlipat ganda di lembah Wanhua. Namun, kali ini Ye Xuan adalah seorang siswa, dan hantu yang berteriak menerobos 100 bunga dan bersaing, bergegas dari samping ke para tetua. Sekarang Ye Xuan telah menyadari tingkat ilmu pedang yang sempurna, kekuatan gerakan ini juga meningkat pesat. Ye Xuan memperkirakan bahwa selama para tetua dari Tiongkok, ia diperkirakan setidaknya terluka parah. Jangan meremehkanku. Dalam hati Penatua Mei, sebuah raungan, di hadapan begitu banyak hantu, udara yang menyebalkan di tubuhnya segera muncul, dan bunga plum asli keluar dari tubuh. Bunga plum asli ini secara langsung melindungi para tetua Mei, dan para hantu bergegas. Ketika mereka menyentuh plum asli ini, mereka akan meledak sendiri. Hei, Han Mei dengan bangga menyalinnya. Sistem itu meminta lagi. Caranya cukup banyak. Ye Xuan melihat tangan naga yang telah diperbaiki menjadi persen, dan sudut mulutnya sedikit miring. Penatua yang lebih tua ini mungkin memiliki gerakan lain, tetapi Ye Xuan merasa bahwa itu terlalu lambat untuk menggunakan mata yang tajam. Dan pertempuran ini harus cepat dan cepat, jika tidak, 3 tetua lainnya akan datang, jadi Anda tidak dapat menamparkan kartu. Ilmu pedang api guntur, gabungan api guntur. Dewa dan avatar Ye Xuan tiba-tiba melesat bersamaan, dan kedua pendekar pedang emas itu tersapu keluar, lalu mereka bergabung menjadi satu, dan mereka menghantam ke arah para tetua. Ilmu pedang api petir adalah seni bela diri khusus yang dapat dipelajari oleh 1 orang atau 2 orang. Ye Xuan memiliki avatar, jadi dewa mengolah pedang petir dan memahat pedang api. Ketika saatnya tiba, kekuatannya akan berlipat ganda. Ditambah dengan tingkat pedang yang sempurna dan mata cemerlang yang dipahami Ye Xuan, gerakan ini cukup untuk membunuh seorang pria berkekuatan 9 dan keras kepala. Hah, Zizi, Lei Jian dan pedang api mengeluarkan suara halus, dan dalam sekejap mata mereka sudah berada di depan Tetua Mei. Tetua Mei menghadapi pukulan ini, wajahnya muram, dan dia bergegas untuk memadatkan bunga plum asli, Hei. 2 bunga plum asli mekar, dan sosok tetua itu terbang keluar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan darah. Untungnya, dia mengembun dengan cepat, dan 2 bunga plum asli itu memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, kalau tidak dia mungkin telah terbunuh. Para murid di sekitar lembah Wanhua terkejut. Di mata mereka, para tetua Mei, yang sangat kuat, terluka parah. Bagaimana ini mungkin? Tetapi kemudian, mereka sudah terkejut untuk tidak mengatakan apa-apa. Di kejauhan, mulut Ye Xuan sedikit miring dan berkata, kematian. Suara itu jatuh, tetapi Dewa Ye Xuan tidak menembak. Para tetua Mei sedikit tertegun, dan tiba-tiba merasakan napas yang kuat. Ketika dia menoleh, dia menemukan baju besi emas dengan pedang emas besar dan menghancurkannya. Pedang janji Tuan. Pedang janji Kaisar adalah salah satu dari 2 keterampilan mata kecemerlangan. Itu dapat digunakan oleh Ye Xuan sendiri, dan itu juga dapat digunakan oleh baju besi emas. Boom! Tetua Mei juga merupakan salah satu dari 4 tetua pelindung lembah Wanhua. Tidak akan semudah itu untuk mati. Ketika dia berada di tengah-tengah ribuan mil, dia sekali lagi memadatkan bunga plum sejati, dan memberikan kekuatan paling besar dari pedang janji Kaisar. Meski begitu, sebagian besar tulangnya juga hancur oleh dampak kuat pedang janji Kaisar. Meskipun serangan ini tidak membunuh para tetua Mei, tetapi para tetua Mei memperburuk cedera, dan kekuatan bertarung tidak ada. Tetua Mei seperti itu tidak takut. Tetua Mei tidak mati, dan harapan Ye Xuan, saat ini, dia dan avatar sekali lagi bergabung. Ilmu pedang api guntur, gabungan api guntur. Kali ini, Tetua Mei tidak dapat melarikan diri. Dia malu dan tidak menyangka dirinya akan mati di lembah Wanhua. Namun, dia tidak akan mati seperti ini. Dia menggunakan semua kekuatannya dan menggeram. Lembah, suaranya memekakkan telinga, tetapi saat berikutnya, dia dihantam oleh guntur dan api, dan seluruh orang itu langsung berubah menjadi kokain. Meninggal, Tetua Mei, salah satu dari 4 tetua pelindung lembah Wanhua, tewas di tangan seorang bocah lelaki berbadan 5. Semakin banyak 4 level tantangan, ini agak menakutkan. Untuk membunuh tetua yang lebih tua ini, kartu Ye Xuan juga berlapis, hanya menyisakan 1 juta pedang untuk kembali ke sekte. Namun, Ye Xuan berpikir itu sepadan. Setelah kematian Penatua Mei, Ye Xuan dengan cepat menyapu masa lalu dan menyingkirkan cincin itu. Saat berikutnya, sistem berbunyi di benak Ye Xuan. Hei, tuan rumah menerobos,
sangat sulit untuk menjadi 6. Setelah menghabiskan beberapa kartu, Yesuan berhasil menerobos dan kekuatannya melonjak, yang pasti sepadan. Namun, bukan berarti Yesuan terkejut. Ada banyak seni bela diri di tubuh Tetua Mei, lebih banyak dari hasil panen Yesuan di kota Serigala. Setelah Yesuan langsung menyalin semua seni bela diri di dalam sistem fagositosis, itu digunakan untuk memperbaiki tangan naga. Hei, tangan naga telah diperbaiki hingga 100% dan perbaikannya berhasil. Hei, tuan rumah mempelajari tingkat sihir-sihir dan tangan naga. Setelah mendengar nada ini, wajah Yesuan sulit disembunyikan, dan benar saja, tangan naga ini benar-benar kekuatan supernatural, melampaui kekuatan magis seni bela diri kualitas terbaik. Kartu ini diperkirakan bahkan lebih kuat dari kembalinya Wan Jian ke sekte. Namun, kekuatan yang dikonsumsi oleh Sentong sangat besar. Yesuan tidak tahu apakah itu dapat digunakan di ranah 6 Ki serius. Tidak peduli apa, simpan dulu lalu katakan. Yesuan segera menjawab, ketika para tetua meninggal, mereka banyak minum, dan gerakan pertempuran mereka tidak kecil. Diperkirakan mereka menarik perhatian 3 tetua pelindung lainnya dan pemilik lembah Wanhua, jadi dia tidak bisa tinggal. Saat ini, dia bergegas ke arah jatuhnya. Dia hanya 6 digit, tetapi juga memiliki mata persepsi, jadi bahkan jika dia bertemu dengan 3 tetua pelindung lainnya, dia dapat menghindarinya. Ayo jatuh, apakah kamu mendengar sesuatu? Yesuan bertanya sambil terbang. Ya, apakah tuan muda mendapatkannya? Menjawab jawabannya, apakah pemilik lembah Wanhua di sebelahmu? Yesuan terus bertanya, tidak, aku masih di penjara. Mata Yesuan canggung, jika leluhur juga dikirim, lebih baik mengatakannya, tetapi dia takut leluhur tidak akan mendengarkan. Lagi pula, apakah ada 3 tetua pelindung? Oleh karena itu, Yesuan sekali lagi berubah menjadi Xia Feixue. Setelah terobosan, kecepatannya sangat cepat dan dia dengan cepat mendekati jatuhnya. Pada saat ini, dia merasakan atmosfer yang kuat di sebuah istana di depan, tampaknya itu adalah penguasa lembah Wanhua, dan juga pendiri para tetua Mei. Aku hanya 6 berat dan keras. Aku tidak tahu apakah aku akan ditemukan. Hati Yesuan juga tidak dapat diprediksi, tetapi bahkan jika pemilik lembah Wanhua muncul, tidak mungkin. Segera, Yesuan dekat dengan istana, dan setelah beberapa saat, dia bisa menyembunyikan kejatuhan di ruang hewan peliharaan. Mengapa? Saat ini, siapa? Sebuah suara tajam jatuh ke telinga Yesuan, dan kemudian, di istana kecil ini, seorang wanita merah dipetik. Wajah wanita itu bagus, mengenakan gaun seperti Chongsam, dan paha yang terekspos ke udara kembali putih. Saat ini, tatapan mata Yesuan tertuju pada punggung wanita itu, yang berupa ekor putih panjang. Sebelum jatuh, saya katakan bahwa pemilik lembah misterius lembah Wanhua adalah keluarga seperti rubah. Dengan penampilan dan suasana ini, Yesuan dapat yakin bahwa wanita berbaju merah ini adalah pemilik lembah. Setelah mendengar teriakan keras, Yesuan juga langsung memilih untuk mengabaikannya dan terus terbang. Terima, jatuhnya di penjara dalam formasi, dan kekuatannya tidak bisa keluar, tetapi dia adalah hewan peliharaan Yesuan. Selama dia berada dalam jarak tertentu, Yesuan bisa membawanya ke ruang hewan peliharaan. Salah satu pikirannya langsung mengumpulkan jatuhnya yang dipenjara dalam formasi. Ya, terima kasih, Tuan. Ketika saya jatuh dalam sekejap mata, saya menemukannya di ruang hewan peliharaan, dan segera itu adalah istirahat. Tetapi kemudian, Yesuan harus menghadapi, tetapi penguasa lembah Wanhua. Oke, wanita berbaju merah itu terkejut pada saat dia menghilang. Dia berkata, di mana kamu mendapatkannya? Ketika saya mendengar ini, Yesuan takut dan langsung lepas landas. Saya orang yang jatuh, mengapa Anda memenjarakannya? Orang-orangmu, wanita berbaju merah itu tiba-tiba terbangun, tidak heran dia tidak bisa menyihirnya. Ternyata itu adalah seorang master. Namun, karena saya telah bertemu dengan pemiliknya, maka itu mudah dilakukan, selama dia membunuh Yesuan, maka dia dapat disihir dan tidak perlu dipenjara. Ada gerakan yang terbuat darimu. Wanita berbaju merah itu bertanya, mengerutkan kening. Ya, sekarang kamu hanya memiliki 3 tetua pelindung di lembah Wanhua. Yesuan menjawab dengan suara. Namun suaranya belum turun, kepalanya tersengat. Pesona, meskipun Yesuan memiliki sistem menelan super, itu tidak dapat disihir,
jadi pesona ini hanya dapat diubah menjadi serangan mental. Hati Yesuan bergetar dan buru-buru menutup matanya, sulit untuk membunuh 6 tetua pelindung lembah Wanhua. Kau bisa dianggap sebagai jenius super dan menjadi pelayanku. Alasan mengapa wanita berbaju merah tidak melakukannya adalah karena dia ingin menerima Yesuan. 6 orang benar-benar marah, membunuh tetua pelindung lembah Wanhua berkekuatan 9, wanita berbaju merah juga pertama kali aku bertemu. Namun, dia sendiri adalah dewa, tetapi sulit untuk berurusan dengan Yesuan. Bagaimana bisa dewa mati syahid? Yesuan tiba-tiba melemparkan pedang yang mengejutkan di tangannya, dan 100 pedang dan bayangan muncul dalam sekejap. Bukan hanya itu, tetapi juga ratusan hantu ganas bergegas menuju wanita berbaju merah. Glip, bunga kecil, berdebat. Wanita berbaju merah mendengus, dan dalam sekejap ada 2 tempat di mana suara gemuruh terdengar. Ratusan pedang Zentian langsung meledak. Pada saat yang sama, 100 hantu juga terguncang untuk pertama kalinya. Ini adalah kekuatan dewa, sangat kuat, bukan berarti aku bisa mengalahkan musuh sekarang. Yesuan menelan ludah. Dalam sekejap, pedang itu dikembalikan ke sekte dan hantu buas itu menangis. Kekuatan wanita berbaju merah ini setidaknya 10 kali lipat dari tetua yang lebih tua. Dewa itu sulit, itu luar biasa. Dalam ledakan ini, wanita berbaju merah dengan cepat menyapu ke arah Yesuan, tangan kanannya menjadi cakar, tampaknya Yesuan jatuh. Pada saat ini, Yesuan harus mengeluarkan keterampilan rumah tangganya. Iblis tua, lihat triknya. Yesuan geram keras dan tangan kirinya langsung menjelajah. Kekuatan sihir, naga dan naga. Jurus ini langsung menghilangkan semua kemarahan di tubuhnya, tetapi kekuatan supernatural berada di level Vientin. Bahkan orang kuat yang sulit digunakan tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, kurangnya vitalitas dilengkapi dengan vitalitas. Pada saat itu, Yesuan tampaknya berusia beberapa tahun, wajahnya putih, dan tidak ada darah. Pada saat dia menembak, wanita berbaju merah itu hanya merasakan rasa penindasan yang tak terlihat. Dia menyapu dan menemukan bahwa dia memiliki tangan raksasa di kepalanya yang mencoba menangkapnya. Sentong, wanita berbaju merah itu terkejut. Seorang anak laki-laki bercabang 6, bahkan kekuatan supernatural, apakah ada sesuatu yang lebih langka dari ini? Anda tahu, bahkan dia tidak memiliki kekuatan sihir. Pada saat itu, dia tidak punya waktu untuk menghitung begitu banyak, dia dengan cepat melintas, tetapi dia masih ditangkap oleh tangan besar itu. Niatnya menyebabkan hal ini terjadi. Berhasil, Yesuan, yang memejamkan matanya, merasakan pemandangan ini, dan segera tersenyum. Langkah ini telah menguras banyak vitalitasnya. Jika gagal, itu akan sia-sia. Mati, Yesuan tidak ceroboh, langsung mengendalikan tangan besar untuk menggenggam. Apa? Tubuh ramping wanita dalam gaun merah itu terkepal dan menjerit memilukan. Dia hanya merasakan banyak tulang di tubuhnya hancur. Hei! Hei, semburan renyah jatuh ke telinga wanita merah itu, dia merasa bahwa dia akan mati. Namun, meskipun dia hanya seorang dewa, tubuhnya beberapa kali lebih kuat daripada 9. Trik ini tidak bisa membunuhnya. Tidak hanya itu, tetapi dia benar-benar mulai memaksa naga itu untuk terbuka. Hidup itu sulit, mati. Yesuan dengan cepat membelah, dan pada saat yang sama, pedang. Ilmu pedang api guntur, gabungan api guntur. Langkah ini dianggap sebagai serangan terkuat oleh Yesuan. Meskipun dia sekarang tidak dapat menggunakan mata kemuliaan, ada tingkat pedang yang sempurna. Hah, Zizi, pendekar pedang biru dan merah melintas dan bergabung menjadi satu di jalan, tepat di dada wanita merah itu. Boom, wanita berbaju merah itu mematahkan dadanya dan pakaiannya langsung hancur. Serangan ini, Yesuan arahkan ke kepala wanita berbaju merah, tetapi wanita berbaju merah akhirnya terpaksa membuka tangan naga, lolos dari pukulan fatal ini. Untungnya, pukulan ini masih mengenainya, kekuatannya telah turun setidaknya 40%. Palung, tidak mati. Yesuan terkejut. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa telah melakukan kesalahan, yaitu, sebelum menggunakan tangan naga ajaib, Anda harus menggunakan mata kemuliaan terlebih dahulu. Jika dia hanya menyerah pada hatinya, vitalitas yang berlebihan menggunakan mata kemuliaan, ketika itu adalah tangan naga emas, saya khawatir wanita berbaju merah dapat langsung terbunuh. Sayangnya, dia tidak mau, karena dia melebih-lebihkan kekuatan-kekuatan gaib, berpikir bahwa satu tembakan dapat membunuh wanita berbaju merah.
Untungnya, wanita berbaju merah ini terluka parah, dan kekuatannya mungkin hanya 60%, jadi dia masih memiliki kekuatan pertempuran. Karena tidak mati, itu akan menjadi pertempuran yang menyakitkan. Yesuan meraung dalam hatinya, dan napasnya tiba-tiba melonjak, tetapi matanya juga langsung buta, dan vitalitasnya sekali lagi diambil. Beastmaster itu kejam, mata cemerlang, si pirang dan Mo Yesuan emas terbagi menjadi dua. Dewa dan avatar masing-masing memegang pedang gempa bumi dan pedang tulang putih. Meskipun Wan Jiangui tidak dihancurkan oleh wanita merah, tetapi Megatron adalah senjata ajaib, itu tidak bisa mati, jadi pada saat dihancurkan, Yesuan mengambilnya lagi. Hantu itu menangis. Pedang api guntur, gabungan api guntur. Yesuan memanfaatkan sepenuhnya energi yang membuat marah dan menyerang para wanita berbaju merah. Aku ingin kamu mati. Wanita berbaju merah tidak menyangka bahwa dirinya akan terluka parah, jadi kebenciannya sangat dalam. Pada saat ini, dia lupa untuk memikat Yesuan dan langsung menyapukan jarinya ke Yesuan. Cakar tingkat sempurna. Meskipun wanita berbaju merah terluka parah saat ini, gerakannya tidak nyaman, tetapi kekuatan gasnya masih belum berkurang. Dua cakarnya yang berurutan mengalahkan serangan Yesuan. Kekuatan para dewa sangat kuat, bahkan jika serangannya terluka parah. Tuan muda, lepaskan aku. Ada suara jatuh di benakku. Tidak, kamu benar-benar sulit untuk menjadi 3 kali lipat. Yesuan langsung menolak, 3 kali lipat benar-benar sulit untuk jatuh. Kekuatan wanita berbaju merah yang malang itu terlalu banyak, dan akan ditusuk. Pada saat yang sama, Yesuan juga ragu-ragu dalam hatinya, apakah akan menggunakan 2 poin yang tersisa untuk menelan poin dan meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, dia punya cara lain, yaitu, dia berbalik dan berlari, dan ketika keterampilannya mendingin besok, dia akan membunuh pemilik lembah itu. Namun, sekarang wanita berbaju merah itu terluka parah. Jika dia lari hari ini, siapa yang tahu apakah wanita berbaju merah itu akan menemukan tempat untuk bersembunyi dan menyembuhkan diri. Tuan muda, apakah Anda lupa rambut ekor emas saya? Pada saat ini, jatuhnya tiba-tiba mengingatkan Yesuan. Rambut ekor emas, ini terkait dengan darah yang jatuh. Setelah disembunyikan, rambut ekor emas itu tersembunyi di ekor, yang mengejutkan rubah putih yang terkondensasi di udara dan rubah. Warna emas ini adalah Mao. Menurut perkiraan Yesuan, itu harus ditinggalkan oleh seorang jenius tertentu dari keluarga rubah. Jika diambil, itu mungkin berguna. Namun, rambut ekor emas ini hanya dapat digunakan jika jatuh. Yesuan tidak berpengaruh. Yah, kamu jauh sekali. Memikirkan situasi saat ini, Yesuan membuat keputusan. Itu bagus. Saat berikutnya, jatuhnya muncul kembali, di belakang Dewa Yesuan, oke. Wanita berbaju merah menemukan jatuhnya, tetapi tidak sulit untuk jatuh ke dalam rangkap 3. Dia bahkan berdiri di sana untuk menyerang pendaratan, dan diperkirakan dia tidak akan menyakitinya. Tetapi pada saat ini, dari sudut tersembunyi cincin Qiankun, rambut emas itu dikeluarkan. Saat berikutnya, rambut yang jatuh itu berubah menjadi emas. Rubah emas. Tekanan tak terlihat sekali lagi jatuh pada wanita berbaju merah. Apa ini? Bahkan membuatku takut. Wanita berbaju merah itu membelalakkan matanya, meskipun dia tidak mengerti apa itu semua, tetapi dia tahu bahwa ini pasti hantu. Pengadilan kematian. Wanita berbaju merah itu bermata merah dan menyerang pendaratan. Serangannya, Yesuan tidak bisa berhenti, tetapi Yesuan memiliki cara lain untuk melindungi jatuhnya. Terima, jatuhnya sekali lagi disembunyikan di ruang hewan peliharaan oleh Yesuan, dan kemudian muncul di tempat lain. Pencegah tak terlihat, datang lagi. Wanita berbaju merah menyerang, tetapi dia memenangkan waktu untuk Yesuan. Hanya butuh beberapa saat untuk menutup dan jatuh, tetapi dewa dan avatar Yesuan tidak diam. Hantu itu menangis. Pedang api guntur, gabungan api guntur. Angin bersiul, wanita berbaju merah terpaksa melawan. Meskipun mata Yesuan sudah buta, tetapi dengan persepsi mata, serangan wanita yang merasakan wanita merah itu tampaknya lemah. Tidak hanya itu, tetapi aksi wanita merah itu juga telah banyak menurun. Setelah transformasi, jatuh, itu benar-benar memiliki efek yang mengejutkan pada wanita merah. Ini adalah kejutan dari darah keluarga rubah tinggi. Gambaran besar telah diputuskan, pergilah ke neraka. Yesuan terus-menerus mulai menyerang. Wanita berbaju merah itu terperangkap dalam pasif karena 2 cakarnya.
Dia ingin membunuh Jatuh dan ingin menangkap rambut ekor emas, tetapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Pada saat yang sama, dia juga merasakan sedikit, kekuatannya menurun, yang pasti terkait dengan Jatuh. Sialan, wanita berbaju merah itu meraung dalam hati, dan para dewa yang sulit untuk menjadi kuat benar-benar dilemparkan ke dalam situasi seperti itu. Sungguh memalukan, namun, kakinya ada di kakinya, dikelilingi oleh orang-orangnya. Selama dia bertahan sebentar, kemenangan adalah miliknya. Mias, biarkan kami membantumu. Pada saat ini, langit tiba-tiba menyapu 3 sosok. 3 tetua pelindung lembah Wanhua lainnya ada di sini. Tidak bagus. Wajah Yesuan berubah drastis. 3 tetua pelindung Lanzuju ini semuanya sembilan keras dan sangat marah, meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi sekarang dia memiliki kartu untuk keluar, dan dia miskin. Dan masih ada pemilik lembah Wanhua yang tangguh di depannya. Selama 3 tetua pelindung yang hebat tiba, dia dan kematian pasti akan mati. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan suatu hal. Hanya ketika dia menarik vitalitasnya dan menggunakan mata kemuliaan, dewa dan avatarnya menjadi buta. Dalam keadaan buta, dia tidak dapat menggunakan mata kehampaan. Jadi, dia tidak bisa pergi sekarang. Palung, Yesuan meraung dalam hatinya, dia benar-benar melupakan hal kalajengking ini mengerikan. Ibu, bertarung. Dalam situasi yang tak terhindarkan ini, Yesuan membuat keputusan lain. Sentong, tangan naga. Dia sekali lagi menggunakan tangan naga ajaib, dan tubuh yang menyebalkan di dalam tubuh langsung dievakuasi. Tidak hanya itu, tetapi juga banyak vitalitas. Sebuah tangan emas muncul lagi, dan wanita berbaju merah, yang menunjukkan harapannya, tertangkap. Terakhir kali, wanita berbaju merah itu dengan paksa membuka tangan naga. Kali ini, tangan naga emas itu diperkuat, dan tulang-tulang seluruh tubuhnya langsung hancur, dan seluruh tubuhnya terdistorsi. Itu seperti putaran, berdarah, dan mengerikan. Pemilik lembah Wanhua, mati. Hei, 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 ketika jalan ini menabrak telinga Yesuan, dia bergabung dengan tubuh dan berubah menjadi Streamer. Yesuan belum merasakan atmosfer pemilik lembah Wanhua. Yang terakhir tampaknya telah jatuh, jadi dia dengan cepat melepaskan cincin pihak lain. Hei, tuan rumah menerobos, sangat sulit untuk menjadi 7. Alam, sekali lagi meningkat. Meskipun Yesuan masih buta, tetapi dia menerobos saat ini, bahkan jika para tetua Mei bangkit kembali, keempat tetua pelindung berkumpul bersama, dia tidak takut. Tidak mungkin, Tuan Lembah sudah mati. Tuan, tidak, bunuh dia, balas dendam untuk pemiliknya. Setelah melihat tubuh wanita merah, 3 tetua pelindung besar Lanzuju sangat tertekan. Mereka mengubah kemarahan dan kemarahan menjadi kekuatan dan langsung menyerang Yesuan. Sayangnya, kekuatan Yesuan telah melampaui mereka terlalu jauh. Meskipun kartu-kartu itu telah digunakan, sangat mudah untuk menyelesaikan ketiganya. Hantu itu menangis. Ilmu pedang api guntur, gabungan api guntur. Yesuan sekali lagi terbelah dan langsung merespons. Setelah terobosan alam, kekuatannya meroket, hanya satu wajah. Para tetua bambu terkena guntur dan api, berubah menjadi kokain. Mati. Pada saat yang sama, ratusan hantu bergegas kedua lainnya. Ilmu pedang api guntur, gabungan api guntur. Yesuan menembak lagi. Dalam sedetik, 2 sisanya jatuh terus-menerus. Keempat pengawal besar, semuanya dibunuh oleh Yesuan. Adapun para murid Wanhuagu dan para tetua biasa yang datang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Keempat tetua pelindung besar itu tewas, dan bahkan penguasa lembah bunga, yang bermasalah dengan alam dewa, tewas. Orang-orang ini bergegas maju, dan akhirnya mungkin sama saja. Lari. Saat ini, kelompok murid dan tetua perempuan ini tersebar. Hanya ada Yesuan dan 2 orang yang tersisa dalam sekejap mata. Pada titik ini, kejatuhan juga telah dibatalkan. Tuan muda, Anda semakin membaik sekarang. Jatuh ke sisi Yesuan, meratap. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba bernapas kembali dan memuntahkan darah. Hei, kehidupan tuan rumah kurang dari 5 tahun. Setelah kesombongan Yesuan, sistem tiba-tiba memberinya kepala. Apa? Yesuan curiga bahwa dia salah. Harapan hidup, kurang dari 5 tahun. Sebelum itu, dia menarik beberapa vitalitas untuk menebus kekuatannya. Kali ini dia menggunakan tangan naga Sentong 2 kali berturut-turut,
dan penarikan berlebih itu lebih dari 10 kali lebih vital daripada sebelumnya. Ye Xuan tidak menyangka bahwa vitalitas menggunakan tangan naga untuk menarik berlebih begitu banyak. Di dalam tubuhnya, dia memiliki darah dewa kehidupan, dan tidak ada penyakit gelap di tubuhnya. Setidaknya dia bisa hidup hingga 150 tahun. Namun, sekarang dia baru berusia 25 tahun, dan sisa hidupnya kurang dari 5 tahun. Setelah mendengar berita ini, seluruh orang itu lumpuh. Ini berarti dia bahkan tidak bisa melewati ulang tahunnya yang ke-30. Di mana, aku harus pergi ke sesuatu seperti longevity dan nanti. Ye Xuan sangat getir. Dia melirik panel propertinya dan menemukan bahwa dia hanya hidup selama 4,5 tahun. Untungnya, masih banyak Tianmu di Baos yang dapat meningkatkan umur mereka. Dia memiliki lebih dari 4 tahun untuk menemukannya. Tuan muda, apa yang terjadi padamu? Ketika saya melihat penampilan Ye Xuan, saya bertanya dengan khawatir, tidak apa-apa, lihat saja cincin Qian Kun. Agar tidak khawatir terjatuh, Ye Xuan juga berbohong. Kemudian, dia mulai menjelajahi cincin wanita dari wanita merah itu, dan segera dia menemukan sebuah buku yang disebut Jimat Hati. Hei, jimat itu berhasil ditranskripsi. Ayo jatuh, lihat ini. Ye Xuan mengambil jimat hati dan menyerahkannya. Ya, itu ditulis dalam bahasa keluarga rubahku. Jangan melihatnya, ayo cari tempat yang tenang untuk berbicara. Ye Xuan menutup jimat hati, bagaimanapun juga, itu membuat langkah besar, jadi itu tidak terlalu aman. Setelah istirahat sejenak, temperamen Ye Xuan pulih, dan kemudian mereka melepaskan diri dari kehampaan dan terbang ke kota Serigala, mencari tempat tersembunyi di dekat kota Serigala. Jatuh mulai mencerahkan jimat hati, dan Ye Xuan mulai menginventarisasi hal-hal lain. Setelah waktu ini, Ye Xuan lebih memperhatikan Megatron. Meskipun Wan Jian sangat kuat, level Megatron tidak tinggi, jadi dia selalu kalah dan membuang-buang kartu. Oleh karena itu, Ye Xuan memutuskan untuk meningkatkan ranah Megatron ke Lingbao tertinggi tingkat ketiga. Sama seperti 5 cincin Qian Kun yang dia dapatkan memiliki banyak biji, jadi semuanya lebih murah. Hei, Megatron berhasil. 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 4 kali perintah berbunyi, Megatron langsung meningkatkan ke Lingbao kelas 2 tingkat 9, yang setara dengan gas bertenaga 9. Sekarang, bahkan jika seseorang memahami level pedang yang sempurna, itu tidak akan melukai Megatron. Kemudian, Ye Xuan mulai merangkum pengalaman pertempuran ini. Perang hidup dan mati ini, dia juga mendebarkan, jika tidak sebelum kesalahannya, tidak mau menggunakan mata yang cemerlang untuk menandingi tangan naga, saya khawatir itu tidak akan jatuh ke dalam situasi itu. Untungnya, kali ini dia hidup sampai akhir. Alamnya terlalu rendah, gasnya tidak cukup, jadi aku hanya bisa menggunakan vitalitas untuk menggunakan tangan naga. Sekarang hidupku kurang dari 5 tahun, tangan naga tidak bisa lagi digunakan, kalau tidak, akan langsung dipompa ke orang dewasa. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Vitalitas tangan naga yang dicairkan 2 kali tidak terpengaruh oleh darah si kembar. Bahkan rompi kedua di Cina Timur hanya memiliki rentang hidup kurang dari 5 tahun. Jika dia menggunakan tangan naga lagi, dewa atau 2 avatar akan langsung jatuh. Oleh karena itu, trik naga harus disegel, dan alam dan harapan hidup akan meningkat. Namun sayangnya, ada sesuatu untuk meningkatkan umur dalam sistem menelan super, tetapi dia tidak mampu membelinya sekarang, jadi dia hanya bisa melihat keluar. Ada mata air yang tidak tua dalam kebutuhan mata abadi. Benda ini tidak hanya dapat digunakan untuk membuka mata keabadian, tetapi juga untuk meningkatkan kehidupan. Maka saya harus meminta pertanyaan. Ye Xuan mulai merencanakan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tempat yang aneh, lalu menoleh dan melihat ke bawah, dan menemukan bahwa jatuhnya benar-benar jatuh ke keadaan yang luar biasa itu. Langit dan bumi mulai berkumpul. Setelah melihat pemandangan ini, hati Ye Xuan bergetar. Benar saja, jimat ini berguna untuk jatuhnya, dan jatuhnya harus mulai berubah. Oke, kali ini tidak rugi. Melihat jatuhnya, Ye Xuan merasa bahwa itu sepadan untuk mengorbankan banyak kehidupan. Kali ini, jatuhnya juga seperti perpaduan jimat hari itu, mulai dengan cepat meningkatkan kekuatan, sementara rambut tubuh secara bertahap berubah menjadi emas. 4 benar-benar sulit, 5 beban benar-benar sulit, 6 beban benar-benar sulit,
7 gas berat itu sulit. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kejatuhan telah mencapai 7 digit, dan masih terus membaik. 8 benar-benar sulit. Yesuan mengernyit, ini sudah melampaui ranahnya saat ini. Ranah kejatuhan masih berlangsung, tetapi tidak dapat menembus gas bertenaga 9. Namun, ini cukup mengejutkan Yesuan. Dari 3 ke gas nyata, sampai ke gas nyata 8 arah, tingkat yang lebih tinggi darinya. Hah, ekor. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba memperhatikan sedikit. Ekor kejatuhan, tiba-tiba terbagi 3. 6 ekor. Dari 1 ekor menjadi 3 ekor, dan dari 3 ekor menjadi 6 ekor. Lain kali, apakah akan menjadi 9 ekor? Yesuan tiba-tiba teringat pada makhluk. Rubah berekor 9. Rubah berekor 9, berasal dari Tiongkok kuno, kemudian diwariskan ke tempat lain. Legenda mengatakan bahwa Susi dari dinasti Shang adalah rubah berekor 9, dan raja terpesona olehnya, menjadi kuir, dan melakukan serangkaian hal yang kejam. Tepat ketika Yesuan memikirkannya, sistem tiba-tiba mengingatkannya lagi. Hei, darah binatang buas berubah, dan semua rute lanjutan ditingkatkan. Sungguh, tanpa harapan Yesuan, darah dewa binatang buas telah berubah. Ini adalah peristiwa yang membahagiakan. Semua rute lanjutan telah ditingkatkan, dan sekarang kekuatan Yesuan telah meningkat sebesar 10%. Peningkatan kecepatan gerakan juga meningkat, menjadi 90%. Selain itu, tingkat pertumbuhan hewan peliharaan, properti hewan peliharaan, dan perluasan hewan peliharaan telah ditingkatkan. Selain itu, ada Beastmaster binatang buas untuk meningkatkan kerusakan binatang buas, manfaat yang menelan dari mayat dan raja binatang yang kejam. Darah dewa binatang, tetapi rute paling maju dalam semua darah, manfaat dari perubahan membuat Yesuan tersenyum. Haha, bahkan jika hanya tersisa 4 tahun kehidupan, itu sepadan. Yesuan tersenyum dalam hati. Pada saat ini, musim gugur akhirnya terbangun, dia membuka sepasang mata besar yang cerah, terentang dengan nyaman, 6 ekor berbulu halus juga naik dari langit, sedikit lebih menawan dari sebelumnya, membuat Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencerahkan matanya. Tuan muda, teriaknya pelan. Bagaimana? Yesuan segera bertanya, membangkitkan ingatan tentang warisan, aku tahu apa leluhurku. Tanah itu berdiri dari tanah dan menjilati 6 ekornya. Leluhurku, disebut Tianhu, tetapi aku hanya tahu namanya. Rubah surgawi. Setelah mendengar nama itu, alis Yesuan sedikit berkerut. Dia pikir itu disebut nama yang mendominasi seperti rubah berekor 9. Rubah surgawi jijik dengan langit, tetapi lebih tepatnya, mereka menjadi kalajengking. Pendaratan mulai menjelaskan, karena terlalu kuat, dunia telah mengambil nama seperti itu. Menjadi kalajengking, wajah Yesuan agak terlalu dibesar-besarkan. Oh, setelah perubahan ini, aku tidak perlu berkultivasi. Fisikku akan terus menyerap kekuatan dunia, dan tingkat konversinya sangat tinggi. Tentu saja, jika memurnikan harta alam, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih cepat. Oh, pendaratan tiba-tiba tersenyum main-main. Apa, Wen Yan? Yesuan akhirnya merasa ada yang salah, pendaratan telah berubah, tetapi dunia masih ada di tubuhnya, tidur, kultivasi diri. Yesuan terkejut, ini benar-benar penyedot debu. Tidak, ini sepenuhnya pemanen surga dan bumi, dan sudah berumur 24 jam. Di masa depan, tidak perlu berkultivasi, karena dia berlatih dalam 24 jam. Ini jelas dibuka dan digantung dalam 24 jam. Langit sudah lelah dengan rubah, langit sudah lelah dengan rubah, dan itu benar-benar cukup kuat untuk dihancurkan di langit, jadi itu punya nama ini. Yesuan menelan ludah, dan dia sudah terkejut dengan kemampuan jatuh. Haplotipe tunggal seperti ini, lalu masih ada trik setelah kebangkitan ingatan, dan sekarang mungkin lebih kuat darinya. Apa pesona hati? Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba bertanya. Nenek moyang keluarga rubahku hanya memiliki satu, tetapi karena mereka terus berkembang biak, ada banyak cabang. Selama mereka adalah rubah, tubuh mengandung darah rubah yang tak terhitung jumlahnya. Pesona ini dapat meningkatkan konsentrasi darah, yang hanya untuk merangsang darah. Vol menjelaskan, setiap orang rubah memiliki darah keluarga rubah yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Setelah mendengarkan Yesuan, dia merasa tidak ada apa-apa. Darah itu sangat normal. Lagi pula, ada banyak cabang di Naga dan Tianlong. Secara umum, pendapatan kali ini sangat besar. Sekarang aku 7 kali lipat sangat sulit.
Ketika kartu-kartu itu berlapis, aku bisa bertarung melawan dewa yang berat. Kekuatan jatuhnya tidak diketahui, aku khawatir itu tidak di bawahku. Sekarang kita akan pergi ke tanah orang mati, cukup. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Tuan muda, bisakah kita pergi ke tanah orang mati sekarang? Tanya Luo. Seharusnya tidak apa-apa. Ye Xuan mengangguk dan menjawab. Meskipun keduanya belum mencapai dewa, kekuatannya dapat bersaing dengan yang kuat dan berkuasa. Meskipun masih berbahaya untuk memasuki tanah orang mati, mereka tidak dapat dipromosikan di area ini, jadi mereka hanya dapat memilih untuk memasuki tanah orang mati. Saat ini, mereka pergi ke tanah orang mati. Tanah orang mati adalah tempat yang gelap, jauh lebih kacau daripada makam hantu. Ye Xuan memperkirakan akan memakan waktu sekitar 5 hari untuk menempuh perjalanan dengan kecepatan mereka saat ini. Namun, ini tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, Ye Xuan tidak memiliki posisi kosong di tanah orang mati. Oleh karena itu, ia tetap membiarkan pasukannya pergi berburu binatang super suci, menjual obat-obatan, dan meningkatkan kekuatan. Selama 5 hari ini, Dewa Ye Xuan tidak menemui apapun, tetapi fisiknya saat ini, tetapi menyerap dunia vitalitas 5 hari, dan kemudian diperkirakan akan sulit untuk menerobos ke 9. Gimik itu sekarang menyerap kekuatan dunia dengan gila-gilaan, dan lebih cepat untuk berlatih di tempat yang lebih tinggi. Aku tidak bisa ditarik ke bawah. Ye Xuan berpikir ketika dia memasuki tanah orang mati. Tanah orang mati pada dasarnya berbeda dari tempat lain. Langitnya gelap, tanahnya gelap, dan sangat miskin. Tidak seorang pun tahu apakah berjalan di tanah, akankah itu menjulurkan tulang putih untuk meraih kakinya. Ada 2 faksi utama di tanah orang mati, satu adalah dewa hantu, dan yang lainnya adalah kuil mayat. Seperti namanya, hantu kerajaan, mayat. Pada saat ini, Ye Xuan memasuki situs dewa hantu. Geto itu bersembunyi di suatu tempat di tanah orang mati. Sekarang setelah aku masuk, aku tidak tahu bagaimana menemukannya. Ye Xuan memikirkannya. Karena tidak ada petunjuk, dia hanya bisa meminta seseorang untuk bertanya. Tentu saja, dia punya cara lain, yaitu berkeliaran, karena tanda mayat di tubuhnya belum dihilangkan. Gunakan dirimu sebagai umpan untuk menangkap hantu. Ayo jatuh, pergi. Ye Xuan meneguk minuman rendah dan mulai berkeliaran. Karena kedatangan pertamanya, dia tidak memiliki peta tanah orang mati. Karena itu, yang paling ingin dia lihat sekarang adalah orang-orang. Akhirnya, 1 jam setelah Ye Xuan memasuki tanah orang mati, dia akhirnya merasakan napas. Ini adalah pemuda 8 kali lipat, yang benar-benar pekerja keras, dan di belakangnya diikuti oleh 2 tubuh besi, 8 sosok yang sama. Bagaimana dengan mayat itu? Mata Ye Xuan melirik dan segera tersapu dengan jatuhnya. Siapa? Pemuda ini berjalan dengan 2 mayat besi adalah seorang pemuda. Setelah dia merasakan dedaunan dan atmosfer yang jatuh, dia segera berbalik dan dengan kasar. Tetapi saat berikutnya, dia dikendalikan oleh mata Ye Xuan. Keluarkan. Ye Xuan berkata langsung kepada pemuda itu. 8 benar-benar sulit, hanya tingkat yang lebih tinggi darinya. Bahkan jika sulit untuk melihat Ye Xuan, itu hanya nasib untuk dikendalikan. Tentu saja, jika itu adalah orang kuat penghujatan Tuhan, itu tidak mudah untuk dikendalikan, karena kemartiran Tuhan adalah peningkatan yang komprehensif, selain fisik dan naluri, tetapi juga kekuatan spiritual. Pemuda itu melepaskan cincin Qiankun di tangannya dan melemparkannya ke Ye Xuan. Yang terakhir mengambil alih cincin Qiankun dan dengan cepat menyelidikinya. Tidak banyak hal di dalamnya, dan dia hanya bisa memperbaikinya. Namun, ada peta tanah orang mati. Saya sekarang berada di situs Bai Guimen. Ada 3 master di 100 gerbang hantu ini. Ye Xuan bergumam, dan dia segera menyalin peta ini ke sistem menelan super. Tuan muda, bagaimanapun, ini adalah kekuatan magis, mengapa kita tidak langsung masuk? Di sisi jatuh, saya takut dunia tidak akan kacau. 3 dewa itu sulit, bukankah kita lawan sekarang? Ye Xuan mengerutkan kening. Hei, saya merasa sangat baik sekarang. Saya tidak tahu apakah saya mencobanya. Dia berkata dengan mulut kecil. Mari kita lihat dulu. Ye Xuan tidak segera memutuskan. Pria muda ini adalah kekuatan tertentu dari mayat-mayat, dan sekarang dia juga akan memasuki situs hantu dan roh, jadi ada beberapa hantu di ring. Hantu adalah hal-hal yang dibuat oleh hantu, tetapi dapat digunakan untuk memperkuat hantu. Tetapi bagi hantu, hantu dapat ditanamkan ke dalam makhluk hidup.
Ini adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh hantu dan mayat. Meskipun Ye Xuan akan memurnikan hantu, tetapi dia tidak akan menumbuhkan hantu, itu tidak masalah, karena Ye Xuan tidak berpikir untuk membuat orang menjadi hantu. Selain itu, Ye Xuan juga mendapatkan mayat dan hantu dari hantu pada pria muda ini. Kedua kubu di tanah orang mati memiliki banyak kebencian. Jika ada mayat di hantu dan dewa, itu akan diserang oleh orang banyak. Di situs kuil orang mati, hal yang sama berlaku untuk beberapa hantu. Keberanian muda ini juga hebat. Dia berjalan di tanah hantu dan dewa. Dia bahkan tidak menerima dua tubuh besi di atas ring, dan dia benar-benar mencari kematian. Ayo jatuh, apakah kamu ingin belajar mengendalikan mayat? Ye Xuan tiba-tiba berbalik dan bertanya. Tidak, aneh. Kedua tubuh besi itu tercengang dan mereka menggelengkan kepala. Kedua mayat besi ini telanjang di tubuh bagian atas, dan kilaunya seperti logam. Mereka telah mati, dan mereka telah dimurnikan menjadi tubuh besi. Namun, para hantu lebih kuat daripada kuil mayat, yaitu membuat makhluk hidup menjadi hantu meskipun tubuh orang mati dibuat menjadi mayat. Meskipun itu bagus, jika Anda menggunakan tubuh yang hidup untuk memurnikan mayat hantu, itu akan jauh lebih kuat daripada mayat besi. Bagaimanapun, mayat hantu masih dapat menggunakan kemarahan. Mayat besi ini tidak banyak membuat marah, mereka hanya bisa terbang dengan kesombongan, mereka tidak dapat menggunakan seni bela diri, dan orang-orang bertarung dengan kekuatan kasar, sehingga mereka juga dapat disebut mayat perang. Secara umum, mayat hantu yang memurnikan mayat lebih tinggi daripada mayat kuil mayat. Saya tidak perlu mengendalikan perang untuk bertarung. Ye Xuan menggelengkan kepalanya, dan bahkan jika kedua tubuh besi dikumpulkan, sedangkan untuk pemuda ini, dia langsung terbunuh oleh pedang. Sekarang ada peta, ayo pergi. Tepat ketika Ye Xuan dan Luo siap untuk pergi, tiba-tiba sebuah sistem berbunyi, dan tiba-tiba terdengar. Hei, tanda camar dipicu. Setelah waktu yang lama, tanda camar muncul lagi. Setelah mendengar nada ini, bentuk tubuh Ye Xuan juga gemetar. Dia ingat bahwa terakhir kali tanda camar dipicu di luar kota serigala, yaitu, kendali atas ketidakberdayaan Yuan. Setelah waktu itu, dia seharusnya menghapus tanda camar, tetapi dia tidak melakukannya. Sekarang, akhirnya dipicu lagi. Namun, Ye Xuan tidak akan dianggap enteng, karena kaki adalah tanah orang mati. Segera, ada napas yang telah memasuki jangkauan induksinya. Apakah benar-benar sulit untuk menjadi 9? Alis Ye Xuan terangkat, tetapi hatinya lega. Dengan wilayahnya saat ini, tidak masalah untuk membunuh hantu-hantu yang berkekuatan 9 ini. Hantu berkekuatan 9 ini adalah laki-laki. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menyerang Ye Xuan secara langsung. Potong, area itu benar-benar sulit dikalahkan, Lei Jian. Ye Xuan dengan cepat mengeluarkan pedang Mang, dan pedang itu hancur, dan dalam sekejap mata dia mencabutnya di depan hantu itu. Hei, mayat hantu ini 2 kali lebih tinggi dari Ye Xuan, dan juga memahami pedang tingkat sempurna, tetapi gagal menghalangi pedang dan langsung hancur. 9 hantu itu benar-benar keras, kekuatannya benar-benar luar biasa. Cahaya Ye Xuan menyala, hantu laki-laki itu terluka parah dan terbang keluar, tetapi hantu di tubuhnya mulai melompat dengan cepat dan menyembuhkan lukanya. Aku tidak percaya, pedang ini tidak bisa membunuhmu. Ye Xuan mendengus dan tiba-tiba memanggil avatar itu. Ilmu pedang api guntur, gabungan api guntur. 1 biru dan 1 merah, 2 ilmu pedang bertemu, kekuatannya berlipat ganda. Kali ini, mayat hantu ini tidak dapat diblokir, dan langsung dibombardir dan dibakar menjadi kokain. Tetapi yang membuat Ye Xuan bertanya-tanya adalah bahwa hantu di tubuhnya mulai berdetak lagi. Vitalitas ini benar-benar ulet, tampaknya sulit untuk membunuhmu tanpa meninggalkan kepalamu. Memanfaatkan kesempatan ini, dewa dan avatar Ye Xuan semuanya keluar dari pedang, dan kepala mayat hantu itu langsung hancur. 9 hantu yang berat dan sulit, mati. Namun, setelah kematian hantu ini, tubuhnya kembali dengan udara putih, dan kemudian mengembun menjadi tengkorak putih. Hei, nak, kamu akhirnya di sini. Bunuh kamu di sini. Ye Xuan menjawab dengan lemah. Jangan terlalu malu, ini adalah hantu bercabang 9. Tidak layak disebut di mataku. Nak, karena kamu di sini, maka aku akan menahan pengejaranku yang tak ada habisnya, aku akan memurnikanmu. Menjadi hantu. Setelah Dewa Putih itu selesai, itu tiba-tiba menghilang. Sekarang,
Hantu itu tahu bahwa Yesuan telah datang ke tanah orang mati. Potong, Yesuan sangat meremehkan. Saat berikutnya, dia hanya menginjak mayat itu di tubuhnya. Meskipun dia sangat ingin mencari tahu di mana hantu-hantu itu berada, alam hantu-hantu itu jauh lebih tinggi daripada dirinya. Jika dia terus menyimpan jejak mayat, jika dia bertemu hantu yang kuat, maka itu akan menyedihkan. Tempat ini tidak boleh ditinggalkan untuk waktu yang lama, mereka harus pergi sesegera mungkin. Tetapi ketika Yesuan siap untuk mengambil cincin suci dari mayat hantu ini, dia tiba-tiba merasakan beberapa napas. Napas ini langsung menuju ke arahnya, dan saya tidak tahu apakah itu akan menjadi pembunuh. Yesuan dengan cepat menyimpan cincin Qiankun, dan kemudian melihatnya dengan tenang. Segera, ada 6 orang yang terlihat. Ke-6 orang ini semuanya adalah orang muda. Setelah mereka muncul, mereka melihat mayat hantu berwajah besi di tanah. 9 hantu itu benar-benar lebih keras daripada hantu salah satu dari mereka, tetapi Yesuan dan jatuhnya 7 kali lipat sangat keras, 8 kali lipat sangat keras, benar-benar dapat membunuhnya. Ini adalah hal yang langka. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah hal lain. Kamu tahu hantu-hantu itu? Kata pemuda itu sambil menuju ke arah. Tidak tahu. Setelah Yesuan berhenti, dia langsung menggelengkan kepalanya. Sampah, saat kita buta, carilah kematian. Seorang pemuda berpakaian hitam keluar dan bersiap untuk langsung menamparkan Yesuan beberapa kali. Baru saat itulah mereka dengan jelas mendengar suara gangster dan Yesuan. Yesuan masih tidak mengenalinya. Dan masih banyak lagi. Pemuda itu tiba-tiba menghentikannya dan bertanya, karena aku tidak tahu, mengapa para hantu menggunakan tulang untuk berbicara denganmu. Mengapa aku harus memberitahumu? Yesuan berkata tanpa sadar. Karena kau tidak mengatakannya, lupakan saja. Karena para hantu ingin menangkapmu, kau pasti punya tempat untuk dilihatnya. Ketika pemuda itu selesai, dia menoleh dan menatap pemuda berkulit hitam dan orang lain. Kalian berdua pergi berlutut dan mengirim mereka kembali ke para tetua untuk diinterogasi. Ya, pemuda berambut hitam dan pemuda lainnya harus memiliki hukuman, bahkan jika mereka menyelam langsung. Meskipun Yesuan dan kedua orang itu tidak memiliki alam yang tinggi, mereka dapat membunuh mayat hantu yang sangat sulit dikalahkan, dan mereka tidak lemah. Oleh karena itu, pemuda berpakaian hitam dan orang lain telah muncul dengan 2 menyelinap dan bergoyang. Saat berikutnya, ada 2 hantu muncul di samping mereka. Sepertinya hantu ini adalah seorang pria yang merupakan tikus. Jalanan di tanah orang mati. Tidak heran dia tidak berani mengungkapkan keberadaannya. Yesuan akhirnya mengerti mengapa para Geto tidak berani melaporkan posisi mereka. Saya khawatir dia dihancurkan oleh mayat dan pengejaran bersama para dewa hantu. Bagaimanapun, hantu-hantu dari para hantu jauh lebih kuat daripada hantu dan mayat perang. Jika dia bangkit, maka tanah orang mati akan menjadi 3 sen, bahkan bersatu. Di hadapan kedua orang muda ini dan hantu-hantu dari 9 orang yang benar-benar marah di sisi mereka, Yesuan berkilauan dan sekali lagi memanggil avatar. Jika ke-6 orang ini masing-masing memiliki hantu bertenaga 9, maka itu adalah kekuatan bertarung 12-9 yang kuat. Yesuan tidak ingin membuang-buang waktu, jadi dia harus segera memutuskan. Namun, untuk menghadapi orang-orang yang benar-benar sulit ini, dia tidak perlu menggunakan kartu. Pedang api guntur, gabungan api guntur. Dewa dan avatar Yesuan menyerang pada saat yang sama. 2 pendekar pedang emas menyapu dan berkumpul untuk menyerang pemuda berkulit hitam. Serangan yang kuat. Pemuda berpakaian hitam itu terkejut, tetapi saat berikutnya, dia menyadari bahwa ilusi di sekitarnya telah berubah. Mata ilusi.